Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andrian dengan NIM 18520010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anggaran sektor publik dengan mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Sri Andriani. Di sini saya akan menggunakan animasi sesuai dengan animasi yang ada di sebelah saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikur Rosyad, NIM 175200026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia, NIM 1852004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang anggaran sektor publik. Tahukah kalian apa itu anggaran sektor publik? Definisi dari anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, baik itu perencanaan-perencanaan yang dibuat untuk pengeluaran serta bagaimana cara memperoleh pendapatan tersebut. Di dalam anggaran sektor publik, ada 3 aspek penting yang harus diketahui. Yang pertama yaitu aspek perencanaan. Anggaran sektor publik merancang atau merencanakan bagaimana anggaran dapat diperoleh dan untuk apa anggaran tersebut akan digunakan. Yang kedua yaitu aspek pengendalian. Artinya, penganggaran sektor publik diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran sektor publik. Aspek yang ketiga yaitu aspek akuntabilitas publik. Artinya, setiap dokumen tersebut disajikan dan dilaporkan serta diungkapkan dan dipertanggungjawabkan. Yuk kita cari tahu apakah ada integrasi anggaran dengan hukum Islam. Oh, tentu saja ada. Integrasi antara anggaran sektor publik dengan hukum Islam itu sejalan dan dikerjakan berbarengan. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 berbunyi, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Dalil yang dibacakan tadi menunjukkan atau memiliki arti untuk setiap pembuat anggaran sektor publik tetap amanah dan berbuat adil. Ada banyak dalil lainnya yang menjelaskan tentang penganggaran sektor publik. Dalam kerangka ini, penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting untuk upaya antisipasi kebocoran. Apa penting anggaran sektor publik? Tentu saja anggaran sektor publik sangat penting karena anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya
agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu 1. Anggaran sebagai alat perencanaan, 2. Anggaran sebagai alat pengendalian, 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, 4. Anggaran sebagai alat politik, 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 6. Anggaran sebagai alat penilaian kerja, 7. Anggaran sebagai alat motivasi, 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang dan publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis anggaran sektor publik ada 2. 1. Anggaran operasional, 2. Anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. 2. Anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, APBN atau APBD, yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR atau DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya, faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. 4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam, dan sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Di sini prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran yaitu yang ada pada bukunya Richard Musgrave yang dikutip pada tahun 89, yang berisi tentang mengidentifikasi 3 pertimbangan ekonomi mengapa pemerintah perlu melibatkan dalam bisnis, pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat.
Ada 3 pertimbangan tersebut, yaitu stabilisasi ekonomi, ada juga redistribusi pendapatan, dan ada juga alokasi sumber daya. Dari keterkaitan ketiga hal tersebut, karena kan pada umumnya sektor swasta hanya menyediakan market goods dan partial public goods. Pertimbangan yang pertama dan yang kedua pada umumnya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut dilakukan untuk perencanaan dan pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pada umumnya lembaga-lembaga pemerintahan belum menjalankan fungsi dan peranannya secara efisiensi dan efektivitas. Dari pemborosan tersebut yang telah terjadi pada umumnya itu berbagai departemen pemerintahan, dan kondisinya seperti itu muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan. Pendekatan incrementalism yang didasarkan atas perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Dari lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Sementara dana pada anggaran pada dasarnya merupakan dana publik habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintahan sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan entrepreneur dalam proses pembangunan. Ada siklus anggaran. Siklus anggaran ini terdiri dari 4 macam, yaitu tahap persiapan anggaran, yang kedua ada tahap ratifikasi anggaran, yang ketiga ada tahap pelaksanaan anggaran, yang keempat ada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Dari tahap persiapan anggaran atau yang disebut dengan budget preparation, pada tahap ini persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menuju taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu harus didasari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersama dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah terdapatnya faktor uncertainty, tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya mata anggaran pada yang menggunakan line item budgeting akan berbeda pada input output budgeting, program budgeting atau zero based budgeting. Untuk tahap yang kedua ada ratifikasi anggaran. Ratifikasi anggaran tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Dalam tahap ini pemimpin diharapkan memiliki kemampuan managerial skill, political skill, salesmanship, dan control building. Hal tersebut sangat penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasionalis atas segala pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Untuk tahap pelaksanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikut ini adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Untuk proses yang terakhir ada 4, ada pelaporan dan evaluasi. Dari sini pelaporan evaluasi. Jadi tahap pelaporan ini dan evaluasi anggaran, terkait pelaporannya nanti ada evaluasi agar tepat sasaran atau
sesuai tujuan dan efektivitas pelaporannya seperti apa, agar tidak ada ketimpangan atau tidak kejelasan terhadap laporan tersebut. Sebagai negara berkembang, Indonesia menggunakan pendekatan anggaran tradisional, yaitu dengan cara penyusutan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism. Maksudnya, hanya menambah dan mengurangi jumlah rupiah dan pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan dan pengurangan tanpa dilakukan kajian mendalam. Penekanan dan tujuan utama dari pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Artinya, jika suatu tempat dijadikan objek penganggaran sektor publik, maka di tempat lain belum tentu menjadi objeknya, sehingga membuat tempat-tempat tertentu di daerah tertentu yang menjadi tertinggal dan terbelakang dan terluar. Masalah utama anggaran tradisional yaitu tidak ada perhatian terhadap konsep value for money. Maksudnya yaitu konsep nilai uang. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sering tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan line item. Hal ini didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Metode yang ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan dan pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Ciri-ciri dari anggaran tradisional. Pertama, cara penyusunan didasarkan atas pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki banyak atau beberapa kelemahan, antara lain tidak ada hubungan yang memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Kedua, pendekatan incrementalism menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, adanya sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, adanya proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan yang sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Adanya sentralisasi penyiapan anggaran serta ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Yang kedelapan, adanya persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang terakhir, itu aliran informasi yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin ingin mengidentifikasi masalah dan tindakan tidak tercapai. Di era sekarang, era yang bermulai dari 1990-an, banyak negara-negara yang mengubah sistem pendekatan penganggaran sektor publik mereka, yaitu dengan menggunakan sistem neo-public management. Hal ini karena neo-public management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kepada kebijakan. Penggunaan neo-public management
memiliki beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender. Adapun perbandingan antara anggaran tradisional dengan anggaran yang berbasis pada New Public Management, yaitu anggaran tradisional bersifat sentralistis, sedangkan NPM bersifat desentralisasi dan develop management. Anggaran tradisional bersifat berorientasi pada input, sedangkan NPM berorientasi pada input, output, dan outcome, atau disebut value for money. Yang ketiga, anggaran tradisional tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, sedangkan NPM utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjangnya. Yang keempat, anggaran tradisional bersifat line item dan incrementalism, sedangkan New Public Management berdasarkan sasaran kinerja. Ada batasan departemen yang kaku di anggaran tradisional, sedangkan di New Public Management tidak ada departemen atau batas-batasan departemen. Anggaran tradisional menggunakan aturan klasik atau vote accounting, sedangkan NPM berbasis zero atau base budgeting planning programming budgeting system. Adanya prinsip anggaran bruto pada anggaran tradisional, sedangkan anggaran New Public Management bersifat sistematik dan rasional. Anggaran tradisional bersifat tahunan, sedangkan anggaran New Public Management up budgeting. Seperti itulah materi tentang penganggaran sektor publik. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video berikutnya.